warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, channel YouTube. Bener dong. Ya, kita sebenarnya seru-seruan aja videonya. Dan hari ini aku mau tanya-tanya nih, mumpung sama anak FK ya. Apa FK? Udah dikenalin ya. Fakultas Kedokteran. Aku juga FK, Fakultas Kegalauan. Aku mau tanya-tanya sama temanku yang kuliah di Fakultas Kedokteran di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Aku sebagai orang awam nih, pengen tanya-tanya tentang kuliah kedokteran tuh kayak gimana sih? Soalnya tuh banyak desas-desus di luar sana yang bicarain tentang kedokteran tuh kayak kuliahnya tuh mahal, susah kayak gitu. Apakah itu benar? Saya langsung aja, ini pertanyaannya itu kayak gini loh, kan aku tanya ada beberapa pertanyaan nih, terus kalau misalnya ternyata desas-desusnya itu benar, itu tuh kamu bilang benar dan jelasin kenapa kok itu benar, dan kalau misalnya salah, terus kebenarannya itu kayak gimana gitu. Oke. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Apakah kuliah kedokteran itu mahal? Kalau pertanyaan ini kok susah. Sebenarnya tengah-tengah kalau menurut aku. Gak bisa dikatain benar, gak bisa dikatain salah, karena mahal itu relatif ya guys. Jadi gak bisa semua orang bilang kedokteran itu mahal. Ada beberapa orang yang bilang itu biasa aja gitu. Tergantung dari sudut mana gitu. Kan perekonomian rumah tangga kan beda-beda gitu kan. Nah, tapi kalau secara umum mayoritas orang tuh bilang kalau kedokteran itu mahal. Dan kalau menurut pribadi aku, benar kalau menurut aku. Karena ya gimana nggak mahal gitu kan, kuliahnya aja tuh lebih lama gitu loh daripada daripada jurusan yang lainnya. Jadi pasti kan SPP-nya pun, biaya pendidikannya pun itu tuh juga lebih banyak gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Terus kalau misalnya buku-buku gitu mahal-mahal nggak? Kalau nggak salah itu aku lihat di Tokopedia apa Shopee gitu, kayak Sobota itu bisa sampai jutaan, bener nggak sih? Nah, buku-buku tuh sebenarnya nggak semua harus kita beli. Emangnya kalau di jurusan lain tuh harus beli? Enggak kan? Enggak juga sih, bisa pinjam. Buku paket itu ada. Nah, kalau aku kan juga bisa pinjam ke kelas, atau kita juga bisa cari PDF-nya kan. Jadi nggak harus mau beli. Kayak aku nih, aku tuh jarang banget beli buku karena aku nggak tahu gitu ya, nggak terlalu suka ngoleksi buku gitu. Yang penting aku juga dapat ilmu dari semisal aku pinjam buku di perpustakaan kayak gitu. Jadi nggak harus kita beli kok. Emang kalau secara harga beda banget sih, itu bukunya mahal banget emang. Apalagi yang Sobota itu 1 juta lebih. Aku punya pertama kali maba dan itu nggak selalu kepake gitu loh. Jadi jangan gugup kalau gitu. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan kedua. Apakah anak FK itu ambis-ambis dan individualis? Secara selama ini kan aku udah semester 6. Nah, itu sejauh ini sih mayoritas kayak gitu anak FK. Jadi emang wajar kan, emang mungkin mereka udah dari SMA-nya dari orang-orang yang mungkin rajin-rajin kayak gitu. Jadi kita kumpulnya ya mayoritas sama orang-orang kayak gitu nantinya. Meskipun nggak semua orang kayak gitu, termasuk aku biasa aja. Gitu, ambis-ambis sih nggak semuanya kok, mungkin ya 50% gitu ya. Terus tadi ambis dan individualis sebenarnya nggak juga. Kita sebenarnya solid kok kalau sama antar FK itu, cuman mungkin biasanya kalau FK sama jurusan lain itu kayak kelihatan, ih kok kamu kayak gitu sih, nggak bisa kumpul-kumpul sama kita. Bukannya gitu, kita pengen kumpul sebenarnya, cuman ya karena mungkin kitanya agak minder gitu ya, kita agak susah dalam bersosialisasi seperti kalian gitu. Kalau itu menurut aku pribadi ya, jadi nggak semua yang aku ngomongin ini terjadi ke semua anak FK. Biasanya tempatnya nih kayak kuliahnya itu kayak tersendiri gitu loh dibandingkan jurusan-jurusan lain kayak gitu. Kalau kuliahmu gimana? Nah itu tuh kayaknya masalah banget juga sih. Gedungnya tuh kenapa dipisah gitu? Maksudnya kalau gedung UMM itu, gedung yang utama sama gedung FK tuh dipisah. Jadinya kita tuh jarang kumpul sama jurusan lain gitu. Sebenarnya itu juga kan masuk penyebab kita kayak susah gitu bergaul. Tapi sebenarnya kita juga pengen bergaul sama anak-anak non FK. Banyak juga kok yang kayak dapat
doi-doi dari luar jurusan, bahkan lebih banyak daripada yang dari FK sendiri. Jadi bukan anak FK tuh nggak individualis semua ya, jadi ada beberapa mungkin yang individualis, ada beberapa yang ekstrovert. Kan orang-orang dia beda kan, mungkin kalau yang individualis dia lebih ke introvert, kalau yang dia suka bergaul dia lebih ke emang pribadinya dia ekstrovert kayak gitu. Termasuk orang-orang yang suka masuk ke organisasi. Banyak juga temen aku yang dia itu bosan kalau cuman fokus ke kuliah terus, akhirnya mereka mengaplikasikan keinginan mereka itu lewat organisasi gitu kan. Bahkan juga organisasinya tuh di luar kampus banyak yang ikut. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi yang ketiga ini adalah, apakah anak FK itu hidupnya serba higienis, terus serba bersih, terus kalau pilih makanan harus pilih-pilih? Oke, aku jawab ya. No, salah. Ya gitu, jangan bayangin anak FK tuh sesempurna itu gitu. Kita tuh juga sama kayak kalian, umurnya kan juga sama, masih kayak males. Bahkan mandi sebelum kuliah nggak mandi itu termasuk gak higienis juga kan. Kira itu cuma anak FT doang ya, teknik No. doang tuh kayak gitu tuh. No, banyak juga kok masih. Jadi kita tuh sama kayak kalian semua. Higienis enggak juga. Terus apa lagi tadi? Pilih-pilih makanan. Pilih-pilih makanan enggak juga, tergantung orangnya. Terus Tapi sukanya ngasih saran ini ya, kesehatan ke orang. nah, ya emang kayak gitu. Kita itu berusaha untuk mengeduket masyarakat, tapi kesalahan dari kita sendiri adalah kita belum bisa mengeduket diri kita sendiri. Itu sih yang harus diperbaiki dari termasuk aku juga pribadi gitu. Oke, jadi kayak gitu jawabannya. Langsung aja nih ke pertanyaan yang keempat. Jadi anak FK itu butuh buku nggak sih? Soalnya kan bukunya tuh sebantal-bantal gitu. Oke, jadi menurut teman-teman mungkin anak FK itu sering baca buku gitu. Sebenarnya bisa dikatakan enggak gitu. Kenapa? Karena ya tergantung orangnya lagi gitu loh. Tergantung dia tuh malas apa rajin gitu. Nggak semua orang itu bisa punya pola belajar yang sama. Jadi kayak ada yang sukanya dijelasin sama temennya, jadi temennya yang suka baca buku dia baca dulu sama materinya, baru kita dengerin. Kayak aku nih orang yang suka dijelasin sama temen sendiri, jadi gak suka yang baca buku bertumbuk-tumbuk. Mungkin kalau misal bener-bener penting kayak harus baca buku ini kayak gitu-gitu, ya biasanya harus baca sih. Jadi lebih ke keterpaksaan jadi kebiasaan biasanya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita pengen baca buku buat nambah-nambah wawasan dari apa tadi? Ntar aja dulu guys. Ya jadi gitu guys, kalau kita pengen nambah wawasan, baca buku itu dari keterpaksaan jadi kebiasaan gitu. Langsung ke pertanyaan yang kelima. Ya, anak FK itu sibuk-sibuk gak sih? Soalnya kan ada gini, mau gak mau itu kuliahnya tuh kayak dadakan gitu. Nah itu kenapa kok bisa dadakan gitu? Soalnya gini pengalamanku ya, karena aku janjian sama Nisa nih, misal Nis jam 9 aku mau ke rumahmu kayak gitu, terus tiba-tiba gak bisa, kayak jadwalnya kayak gak nempel gitu loh. Itu kenapa sih sebenarnya? Oke, aku jawab. Kalau ini baru benar sih. Sebenarnya gimana ya, anak FK itu udah ada jadwalnya gitu loh, ada jadwal kayak kalian gitu. Cuman emang karena kitanya itu mengikuti dosen, dan dosen kita itu kan juga berprofesi selain dosen, itu juga beliau dokter yang jaga di rumah sakit. Jadi wajar aja kalau beliau itu punya prioritas yang lain gitu, yang lebih beresiko nyawa daripada kita gitu kan. Kalau kita ditinggalkan masih ya menerima gitu kan. Tapi kalau pasien ada operasi gitu tuh nggak bisa dilepas, jadi biasanya sering di cancel dadakan waktu kita udah siap kayak gitu. Itu sering banget. Terus sering beliaunya itu kayak saya mau kuliah sekarang juga kayak gitu tuh bisa jadi gitu, atau kuliah jam 2 padahal sekarang misalnya jam 12 awalnya nggak ada kuliah kayak gitu tuh sering banget. Jadi kayak semi militer gitu loh kan, kalau militer tuh kan harus siap sedia kayak gitu. Aduh, kalau misalnya aku kayak gitu ya, mungkin aku kuliah udah berangkat kuliah tuh udah
nggak mandi deh kayak gitu. Nah kita sering kayak gitu waktu maba. Jadi kan karena dari SMA itu kan udah jelas ya jadwalnya jam sekian 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 kayak gitu kan. Terus di SMA itu kan kalau jam kos ya udah tetap di sekolah. Tapi kalau kuliah kan bisa pulang. Kita tuh habis pulang terus balik lagi tuh sering banget kayak gitu. Dan berarti kita nggak bisa ini ya kayak pulang terus tidur tuh nggak bisa ya berarti? Bisa, tapi ya ada resikonya kalau tidur. Resikonya kalau misal siang nggak ada kuliah, resikonya kita terus tidur. Kalau ada dadakan ya kita nggak ikut kuliah ini. Jadi harus siap mental sih menurut aku. Terlebih kalau misal dosen-dosen yang nggak absen tuh kan ada kan, mesti di setiap kampus dosen tuh ada. Dan marah kalau kita ketiduran gitu tuh nggak menerima alasan, kita harus siap. Gue tahu sih. Okay. Ya langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir ya, kan banyak banget orang-orang di luar sana itu kayak mengimpi-impikan punya menantu dokter. Nah, karena dokter itu adalah profesi menantu idaman. Terus buat kamu tuh gimana menyikapi orang-orang yang menanggapi kalau dokter itu sebagai menantu idaman tuh gimana? Kalau aku pribadi, aku menanggapinya sih wajar. Jadi bukan berarti aku membangga-banggakan profesi dokter, bukan. Sebenarnya semua profesi itu sangat mulia ya. Jadi tergantung niat kita. Kalau misalnya kita emang karena Allah ya, insya Allah mulia gitu di mata Allah dan di mata manusia gitu. Jadi tergantung niat kita. Kalau misalnya kita emang karena Allah ya, insya Allah mulia gitu di mata Allah dan di mata manusia gitu. Menantu dokter itu sangat diidamkan, itu ya wajar aja sih, karena mungkin masuk ke dokteran itu kan juga lumayan susah, terus lulusnya juga susah, jadi dapetinnya juga lumayan butuh usaha gitu kan. Terus kalau pendapatku sendiri, jangan mengejudge semua dokter, lulusan dokter atau anak kedokteran itu sesempurna yang kalian pikirkan gitu. Kadang tuh orang cenderung orang yang non FK ya, itu cenderung mikirnya tuh terlalu perfect gitu loh untuk kitanya. Seorang anak lulusan dokter tuh terlalu perfect, padahal kita tuh sama banget kayak kalian. Jadi ada kekurangannya pastinya, yang mulai dari fisik, mulai dari sikap, terus mulai dari mungkin keilmuan juga, pasti semua tuh ada plus minusnya gitu. Ya gitu, mungkin ternyata tuh banyak banget ya strugglingnya anak kedokteran kayak gitu. Mungkin buat Nisa nih mau ngasih tips buat teman-teman yang di luar sana, buat adik-adik SMA ya yang pengen jadi kedokteran itu gimana biar bisa masuk kedokteran. Kayaknya kita perlu bikin ini sendiri sih ya, untuk tips dan tips. Menurut kalian gimana? Komen ya di bawah. Terus kalau pesan aku untuk adik-adik itu tuh sebenarnya cuma satu ya, luruskan niat gitu. Karena semua tuh berawal dari niat. Kalau misalnya kita tuh baik karena Allah, terus untuk membantu orang lain, bermanfaat selama hidupnya, insya Allah tuh keterusannya kayak selama menjalani pendidikannya itu tuh akan dimudahkan sama Allah, dan kita nggak akan merasa sia-sia gitu kan banyak kasus anak mahasiswa kedokteran yang dia tuh putus di tengah jalan karena emang niatnya dia tuh udah belum niat yang baik gitu loh di awal. Jadi mungkin yang pengen masuk kedokteran atau semua jurusan sih, menurut aku kalau misalnya mau masuk gizi atau sekarang kita mau pangan atau kebidanan atau selain kesehatan, itu tuh diniatin kenapa gitu kita mau masuk ke situ. Jadi ada tujuan yang visi misi gitu loh, nggak asal kita masuk kuliah. Wah, Masya Allah banget ya, selain sharing-sharing kita juga ada kultum 7 menit gitu ya. Oh my god. Ya gitu aja video dari kita. Ini sifatnya sharing-sharing ya, karena ini pengalamannya Nisa sih. Kita nggak tahu juga, mungkin ada beberapa teman-teman kedokteran yang lain punya pengalaman yang lain beda sama Nisa ya. Kita nggak tahu. Ya itu video dari kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Iya, komen gitu. dan share ke teman-teman semuanya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.